Ya, dialog kita lanjutkan kembali. Sebelum ke Pak Hikmanto, kita simak grafik berikut ini. Ya, ini adalah beberapa permasalahan mengenai kebijakan luar negeri Indonesia. Yang pertama, soal buruh migran. Tadi sempat kita bahas, Pak Hikmanto. Terus juga ada persoalan teritorial atau perbatasan. Dan ini juga ada soal utang luar negeri. Utang luar negeri dan juga isu pemanasan global, termasuk juga permasalahan-permasalahan yang pastinya akan berhubungan dengan negara lain. Ada 4 isu di situ. Nah, Pak Hikmanto, soal utang luar negeri sendiri, ini juga kan sebetulnya bukan hanya soal utang pemerintah, tapi juga swasta. Tapi pemerintah tetap harus bertanggung jawab karena swastanya adalah swasta nasional. Nah, ini bagaimana sebetulnya kita harus menyikapi hal ini? Yang pasti adalah satu hal yang sudah dicapai dalam pemerintahan SBY, yaitu ketika kita berhutang itu tidak melalui satu kreditur, dikoordinasi lah gitu ya, kayak semacam sindikasi dari banyak pihak. Karena kalau misalnya seperti itu posisi kita jadi lemah karena kita tidak bisa bargain dengan pihak-pihak yang lain. Nah, Pak SBY sudah berhasil untuk tidak meniadakan IGGI. Dulu IGGI ya, atau CGI dulu sebelumnya. Ya. Betul. Nah, sekarang jadi sudah kita langsung dengan negara atau lembaga keuangan internasional. Nah, ini sudah positif. Nah, tantangan bagi pemerintahan yang akan datang adalah bagaimana mengurangi pinjaman luar negeri kita. Nah, pertanyaannya bagaimana menutup itu? Mungkin kalau Pak Prabowo adalah bagaimana kita bisa menutup kebocoran sehingga dengan kebocoran itu kita tidak perlu terlalu besar. Artinya APBN tidak defisit ya, betul. Bisa ditutup dengan itu. Ya. Nah, saya tidak tahu strategi apa yang dilakukan oleh Pak Jokowi terkait dengan masalah ini. Yang pasti adalah masyarakat tentu menghendaki bahwa pinjaman luar negeri itu harus kemudian berkurang. Kita tentu bisa fokus pada investasi dari luar negeri ataupun pajak dan lain sebagainya. Nah, terkait dengan pinjaman dari pihak swasta, ini yang tentu harus bekerja sama dengan Bank Indonesia gitu ya, untuk memastikan bahwa swasta juga tidak meminjam terlalu besar sehingga nantinya akan harus ada batasan ya. Harus ada batasan. Jangan sampai seperti beberapa tahun terakhir kan kita dengar Italia, Yunani dan lain sebagainya itu karena hutangnya yang membuat mereka bangkrut. Nah, ini yang harus direm juga, terutama juga BUMN ya, Badan Usaha Milik Negara kita juga ketika mereka akan pinjam juga harus ditahan lah. Soal isu pemanasan global, bagaimana Pak Hikmanto melihatnya? Ini kalau kita melihat nampaknya ada protokol Kyoto misalkan. Itu yang mendukung negara-negara maju supaya lebih proaktif mengurangi emisi. Tapi nampaknya negara adidaya masih belum ya. Sementara Pak SBY punya komitmen juga bahwa kita akan memelihara hutan kita dan lain sebagainya. Nah, ini yang tentu harus dilanjutkan oleh siapapun presidennya karena komitmen dari Pak SBY itu bukan komitmen hanya Pak SBY, tapi kan negara Indonesia, Republik Indonesia. Nah, ini yang harus dilakukan oleh siapapun yang menjadi presiden. Lalu yang kedua yang perlu kita perhatikan adalah kita juga jangan dalam posisi kita mau menyelamatkan hutan kita untuk dunia, tetapi dunia tidak memperhatikan kita. Tapi bukankah itu yang terjadi saat ini sebetulnya? Dunia mengharapkan Indonesia menjaga lingkungan hidupnya, menjaga hutannya, tapi tidak ada, ya boleh dibilang hampir sedikit sekali kontribusi dari mereka kepada negara yang diminta untuk menjaga hutannya gitu. Betul. Nah, itulah makanya pemerintahnya akan datang siapapun harus menaikkan bargaining position Indonesia, dan Indonesia harus bisa dalam posisi bahwa kalau Anda ingin tentu menyelamatkan hutan menjadi paru-paru dunia, tetapi tentu kita juga harus mendapatkan insentif ya, sehingga para katakanlah pelaku usaha itu tidak harus merusak hutan begitu kan. Pak Hikmanto, kalau kita melihat apa yang terjadi pada administrasi pemerintahan saat ini, ini saya beberapa kali ikut perjalanan presiden ke luar negeri dan bagaimana Pak SBY sebetulnya mendapatkan penghormatan yang luar biasa. Tapi nampaknya di dalam negeri ini masih dirasakan, kalau boleh saya rasakan kurang. Mungkin Pak Hikmanto sepakat dengan itu. Nah, ini supaya tidak berat sebelah nantinya ini. Bagaimana administrasi pemerintahan capres-cawapres ke depan ini seharusnya dijalankan?
Justru saya khawatirkan siapapun pemerintahan yang akan datang itu akan berat sebelah, tetapi lebih fokus ke dalam negeri, tetapi tidak yang ke luar negeri ya. Akan jadi apa namanya, kebalikannya daripada pemerintahan saat ini. Nah maka itu yang saya perlu kita pikirkan bersama adalah bagaimana memastikan agar posisi Indonesia di luar negeri masih juga disegani seperti waktu Pak SBY menjadi presiden, tetapi memastikan bahwa masalah dalam negeri juga selesai. Artinya ada sinkron antara apa yang terjadi di dalam negeri dengan apa yang dilakukan Indonesia di luar negeri. Caranya? Nah, caranya tentu harus menunjuk menteri-menteri yang kompeten, ya, apakah itu menteri ekonomi, menteri luar negerinya, menteri di bidang pertahanan dan lain sebagainya. Dan yang penting juga, karena ini ada teriakan-teriakan dari masyarakat terkait dengan ASEAN Free Trade misalnya, atau ASEAN Economic Community. Oh ya. Karena masyarakat ekonomi ASEAN ya. 2015 tahun lagi. 2015. Karena masyarakat banyak merasakan bahwa lebih banyak ruginya daripada untungnya. Nah, jadi siapapun yang akan menjadi presiden harus memastikan bahwa AEC itu akan bermanfaat bagi Indonesia. Sekarang ini kan banyak misalnya China ASEAN Free Trade, apa Free Trade dan lain sebagainya yang banyak orang di Indonesia menganggap bahwa kita ini terlalu dirugikan dengan berbagai perdagangan bebas itu, bahkan dianggap sebagai suatu neoliberalism gitu. Apa kebijakan yang harus diambil oleh administrasi pemerintahan yang akan yang pasti adalah kita harus fokus kepada di dalam negeri, bagaimana memastikan bahwa pelaku-pelaku usaha kita bisa mengeksploitasi pasar yang ada di Indonesia. Mereka tidak perlu misalnya keluar, karena apa? Kalau kita lihat bahwa di Indonesia ini 250 juta rakyat, sementara ASEAN itu 550 juta, berarti setengahnya itu ada di Indonesia. Kalaupun mereka nanti keluar, itu dalam rangka untuk membangun prestis mereka, bahwa mereka tidak hanya jago kandang, tetapi juga bisa punya kiprah di Singapura, di Malaysia, di Filipina, dan seterusnya. Baik, Mantu, terima kasih banyak sudah bersama kami. Terima kasih. Selamat malam.